Baiklah, saya dari kelompok 4 sebagai moderator akan presentasi pada hari ini mengenai klausul 7, integrasi sistem manajemen mutu dan K3 berdasarkan ISO 2015. Oleh kelompok 4 yang beranggotakan Mika Yulianti, saya sendiri Mayang Dahlia, M. Ihsanul Rizky, Akila Fakar, Muhammad Lutfi, dan Romansyah Zamzam Samudra. Baiklah, untuk materi pertama, next moderator. Baiklah, untuk materi pertama saya akan memberikan kesempatan menyajikan materi kepada Mika Yulianti. Kepada Mika dipersilahkan. Baik, terima kasih Mayang. Saya akan menjelaskan mengenai klausul 7, yaitu support atau dukungan. Di klausul 7 ada 5 materi, yaitu sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan informasi terdokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya. Resource atau sumber daya, menentukan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu yang mempertimbangkan kemampuan dan kendala sumber daya internal dan keperluan menggunakan sumber daya eksternal. Ruang lingkup kebutuhan sumber daya ada personil, yaitu organisasi harus menetapkan, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menetapkan, melaksanakan, memelihara, dan memperbaiki terus-menerus dari sistem manajemen mutu. Organisasi harus mempertimbangkan kemampuan dan hantaman dari sumber daya internal yang ada, apa yang perlu diperoleh dan dari penyedia eksternalnya. Yang kedua ada infrastruktur. Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Infrastruktur dapat mencakup bangunan dan utilitas terkait, peralatan termasuk hardware dan software, transportasi, informasi, dan teknologi informasi. Organisasi harus menetapkan, menyediakan, dan memelihara lingkungan yang diperlukan untuk operasi atau menjalankan proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Selanjutnya, peralatan pengukuran harus dikalibrasi atau diverifikasi atau keduanya pada selang waktu tertentu atau sebelum digunakan bila tidak ada standar seperti itu. Identifikasi untuk menentukan status mereka, dijaga dari penyetelan ulang, harus mengambil tindakan yang diperlukan jika hasil pengukuran dilakukan oleh peralatan pengukuran yang tidak layak. Organisasi harus menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan proses-proses untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa. Yang ketiga, lingkungan untuk proses beroperasi. Yang keempat, peralatan pemantauan, pengukuran, dan yang terakhir, pengetahuan organisasi. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mayang Dahlia. Baiklah, teman. Terima kasih kepada Mika Yulianti. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai kompetensi Rama Samudra. Kepada Rama dipersilahkan. Baiklah, kepada Rama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang berjudul kompetensi.
Definisi kompetensi adalah kemampuan menggunakan pengetahuan dan keahlian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan tugas melalui penggunaan pengetahuan dan keahlian. Contoh tindakan pemenuhan kompetensi, yaitu yang pertama, penyediaan pelatihan, mentoring atau pendampingan, promosi atau mutasi, dan yang terakhir, merekrut atau mengontrak orang yang kompeten. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita kembalikan lagi kepada moderator, kepada Mayang, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Rama. Materi selanjutnya mengenai kesadaran akan dibacakan oleh Ihsan Rizky. Kepada Ihsan dipersilahkan. Kepada Ihsan dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan membacakan, yaitu yang pertama, kebijakan mutu. Organisasi yang harus memastikan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi menyadari yang pertama itu kebijakan mutu. Yang kedua itu sasaran mutu yang relevan. Yang ketiga itu kontribusi mereka terhadap aktivitas sistem manajemen mutu, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja. Yang keempat itu implementasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen mutu. Selanjutnya, materi selanjutnya saya berikan kepada moderator. Kepada moderator saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Ihsan Rizky. Materi selanjutnya mengenai komunikasi akan dibacakan oleh Akil. Kepada Akil dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu komunikasi. Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu, termasuk yang pertama yaitu apa yang akan dikomunikasikan, yang kedua kapan yang akan dikomunikasikan, ketiga siapa yang akan dikomunikasikan, keempat bagaimana cara komunikasinya, dan yang terakhir siapa yang mengkomunikasikannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Akil. Materi yang terakhir mengenai dokumentasi akan disampaikan oleh Lutfi. Kepada Lutfi dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan membaca materi selanjutnya, yaitu tentang dokumentasi informasi atau informasi terdokumentasi. Yang pertama itu general, dan yang kedua membuat dan memperbaharui, dan yang ketiga pengendalian informasi terdokumentasi. Khusus selanjutnya, klausul 71 menyimpan informasi terdokumentasi peralatan, pemantauan, dan pengukuran.
Selanjutnya, menyimpan informasi terdokumentasi, kompetensi, dan personel. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi terakhir saya akan menyajikannya, yaitu contoh penerapan di hotel. Penerapan Klausul 7 ini berupa penyajian sumber daya pada hotel meliputi sumber daya keuangan, manusia dan alam, teknologi, peralatan dan peralatan hotel seperti mesin pembersih pada lantai, komputer, software, gedung, anggaran atau budget, juga setiap kamar maupun untuk training karyawan sudah ditentukan dan disediakan. Penetapan kompetensi dan merekrut karyawan merupakan bentuk dari manajemen sumber daya manusia. Salah satu bentuk manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan memberikan training kepada karyawan. Karyawan ini akan diberi penjelasan terkait standar yang ada di HRD dan kemudian akan ditraining oleh departemen yang membawahi. Selanjutnya, kepada kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Baiklah, kepada Al-Fadilah, silakan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya. Selanjutnya kepada Muhammad Iqbal, ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, saya dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 4. Jadi saya dengar ada penjelasan tentang komunikasi. Nah, saat kita berada di hotel, bagaimana SOP komunikasi yang bagus ketika kita menghadapi tamu yang komplain. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Muhammad Iqbal, silakan mengajukan pertanyaan. Oh, baik. Apakah terdengar suara saya, moderator? Oh, terdengar. Baik. Yang saya tanyakan, pada saat menjelaskan materi, nah saya mendengarkan ada sedikit tentang komunikasi. Nah, bagaimana SOP berkomunikasi yang bagus ketika kita menghadapi tamu yang komplain ketika berada di hotel. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Iqbal. Apakah ada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, Hana Fibri.
Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya adalah pada poin 7.2, dapatkah teman-teman menjelaskan bentuk implementasinya secara spesifikasi berdasarkan yang teman-teman jumpai di PLI pertama? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada silakan kepada Hilma Pionistika untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Hilma Pionistika dari kelompok 1. Saya ingin bertanya mengenai penyampaian materi dari kelompok 4 tentang aspek work environment sama infrastrukturnya. Kan pendukungnya di penjelasan PPT itu ada resource atau sumber daya. Nah, bagaimana pengaturan dari ISO tersebut? Apakah ada pengaturan khusus atau standar khusus dari ISO tersebut tentang sumber daya yang kita tersebar di hotel pada hotel gitu. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Mohon minta waktu untuk kelompok 4 untuk menjawabnya. Sebelumnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak, izinkan kami kelompok 4 untuk menjawabnya. Baiklah, untuk pertanyaan dari Muhammad Iqbal akan dijawab oleh Rama Samudra. Kepada Rama, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Iqbal. Tadi pertanyaan dari Iqbal adalah bagaimana cara untuk menanggapi, bagaimana cara berkomunikasi dengan tamu yang sedang komplain kepada kita. Jawabannya adalah yang pertama kita harus mendengarkan keluhan tamu atau menangani keluhan tamu, dan yang kedua kita harus menunjukkan rasa empati kepada tamu atau kepada pelanggan. Berpikirlah jika apa yang dialami pelanggan juga dialami atau menimpa kita dengan cara seperti kita harus menunjukkan rasa empati, meminta maaf dan bersikap solutif, memberikan ulasan positif jika masalah terselesaikan, dan jadikan komplain tamu sebagai evaluasi. Setelah itu kita mengucapkan terima kasih pada pelanggan atas komplain, dan setelah itu kita tingkatkan kualitas dan kita perbaiki masalah. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Rama yang telah menjawab pertanyaan dari Iqbal. Selanjutnya saya kembalikan kepada Iqbal. Apakah puas dengan jawaban Rama? Baik, terima kasih Roman Zamzam dari kelompok 4. Jawabannya sangat bagus sekali. Terima kasih, Iqbal. Terima kasih kembali, Rama. Baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Kepada Ihsan akan menjawab pertanyaan dari Al-Fadila. Kepada Ihsan Rizky dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Al-Fadila, yaitu pertanyaannya mengenai klausul 7 pada aspek infrastruktur. Yang dipertanyakannya itu jelaskan pada aspek ini yang diimplementasikan pada industri perhotelan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfa. Jawabannya itu yang pertama itu bangunan dan utilitas yang terkait. Yang kedua itu peralatan termasuk hardware dan software. Yang ketiga itu transportasi. Yang keempat yaitu informasi dan teknologi informasi. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Kak Ihsan yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Fadila. Apakah puas dengan jawaban Ihsan? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok 4. Untuk pertanyaan dari Yosi, Akil, kepada Akil dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yosi, yaitu coba jelaskan bentuk implementasi yang sudah ditemukan di hotel ketika PLI. Baiklah, saya akan menjawabnya, yaitu di tempat PLI kemarin saya menemukan bentuk pelatihan terhadap karyawan. Itu diserahkan HRD kepada masing-masing departemen yang sifatnya wajib dilakukan minimal 2 kali sebulan. Jadi, setiap manajer yang tidak memberikan training maka akan diperingati oleh HRD. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Akil yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Yosi. Apakah puas dengan jawaban Akil? Baik, terima kasih kepada Akil yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya puas atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari Halma Pionistika akan dijawab oleh Ihsan. Kepada Ihsan Rizky dipersilahkan. Baiklah, untuk pertanyaan dari Helma, saya akan jawab. Jadi ISO peraturan khusus tentang sumber daya di hotel tersebut, jawabannya itu tidak ada peraturan khusus. Untuk peraturan khusus tersebut belum ditemukan aturan khusus tentang aturan tersebut. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ihsan yang telah menjawab pertanyaan dari Helma. Saya kembalikan kepada apakah puas dengan jawaban Ihsan? Baik, terima kasih Ihsan atas jawabannya. Dan terima kasih pada kelompok 4. Baiklah, untuk materi mengenai klausul 7 telah disajikan oleh kelompok 4. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya selaku moderator ingin meminta maaf karena telah melakukan kesalahan. Selanjutnya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu akan melakukan screenshot. Kepada teman-teman diharapkan on cam kameranya ya. Mengaktifkan kamera.